Dua. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa datang beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah masing-masing. Mari kita mengambil waktu teduh, mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan memasuki ibadah kita. Selesai. Mari kita memuji Tuhan dari hymnos nomor 26. Puji Tuhan Sang Penebus bait pertama dan kedua. Bersyukurlah kepada Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, Ia mengizinkan kita untuk boleh datang sujud kepada-Nya. Dia Allah Tritunggal yang telah menyatakan diri-Nya kepada kita di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang berkenan hadir dan memberkati kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini dengan berkat-Nya demikian. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penghiburan dan sukacita di dalam Allah Roh Kudus dari awal ibadah kita hingga kita mengakhirinya. Amin. Sabda Tuhan di awal ibadah kita terambil dari Amsal pasal 4 ayat ke-14 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuang orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Mari kita menanggapi sabda pembukaan ini dengan memuji Tuhan dari hymnos nomor 239, Jalan Hidup Tak Selalu, bait 1 dan 3. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang kekal, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tegal. Terlihat oleh awan yang tebal,
terkasih di dalam Tuhan, melalui pujian kita diingatkan bahwa jalan hidup kita ini tak selalu benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita di Amsal pasal 15 ayat 9, jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami menyadari ya Tuhan, dalam setiap perjalanan hidup kami bahwa ada yang tidak benar. Kami menyimpang dari jalan yang benar itu. Oleh karena itu Tuhan, kami datang di hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami. Ampuni setiap dosa kami ya Tuhan, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, layakkanlah kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami melalui keselamatan, yaitu Yesus Kristus menebus kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah kita baca di Yesaya pasal 44 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita dengan memuji Tuhan dari Hymnos nomor 156, Hari Bahagia, bait pertama dan ketiga. Bersuka dan gembira sebab ku dapat keselamatan. Aku wajib mengabarkan tentang kasih-Nya yang besar. Ku bebas, Yesus hapuslah dosaku. Ditunjukkan jalan terang, dibukakannya hatiku. Ku bebas, Yesus hapuslah dosaku. Sentosalah hidup ini karena bergantung padamu. Tiada ku takut dan gentar, sebab cukran selalu ada. Ku bebas, Yesus hapuslah dosaku. Ditunjukkan jalan terang, dibukakannya hatiku. Ku bebas, Yesus hapuslah dosaku. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih hanya karena cinta kasih dan anugerah-Mu yang kekal. Kami boleh datang menghampiri Tuhan dan berbakti serta mendengar firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan kebenaran memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan melaksanakannya di dalam hidup kami sehari-hari demi memuliakan nama-Mu. Berilah kesadaran kepada kami karena kami hidup dari firman itu. Engkau pakai hamba-Mu dan urapilah dia dengan Roh-Mu yang suci dan benar, sehingga kami boleh mendengar dan menerima segala firman itu. Demi nama Yesus kami berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai orang percaya,
mari kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini karena kita bertemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Mazmur pasal 1, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur pasal 1, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan baca bagi kita, Bapak Ibu mengikutinya di dalam hati masing-masing. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar satu tema, yaitu jalan orang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita memberikan kepada kita tujuan yang jelas terhadap jalan orang benar. Maka fokus kita adalah lebih kepada jalan orang benar. Seperti apa jalan orang benar itu? Walaupun kita melihat bagian yang sudah kita bacakan tadi, ini berbicara banyak hal yang dikontraskan di situ terhadap orang benar dan juga orang fasik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya seringkali waktu saya pelayanan di Jakarta, saya seringkali pergi ke Monas. Ya, beberapa kali begitu ya, saya pergi ke Monas ya. Suatu kali saya ingin masuk ke dalamnya, ke dalam monumen itu, Bapak, Ibu, dan saudara. Karena waktu itu saya penasaran sekali, ada apa di dalamnya, Bapak, Ibu. Saya masuk, dan ternyata di dalamnya memang ada patung-patung kecil. Ya, banyak patung-patung kecil yang berhubungan dengan para pahlawan pejuang kemerdekaan dulu. Di situ dituliskan tanggal, tahun ketika mereka rapat sebelum kemerdekaan itu terjadi. Di situ ada banyak hal di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berada di luar Monas itu, maka kita akan melihat lantai itu yang punya tangga itu. Dan sebenarnya kita tidak bisa sampai di situ. Kita harus melewati jalan bawah. Di situ ada akses jalannya. Satu-satunya jalan di situ supaya kita bisa masuk ke dalamnya. Dan mungkin kalau kita berada di luar, mungkin kita katakan, oh ini lantai 1. Tetapi kalau kita mulai dari paling bawah masuk,
maka kemungkinan itu kalau nggak salah itu sudah lantai atau tingkat kedua atau ketiga, Bapak Ibu. Nah, di situ kita akan antrian panjang. Kita harus ambil tiket, kita harus naik lift. Dan liftnya tidak terlalu besar. Mungkin yang sudah pernah ke sana dan mengerti hal ini. Mungkin beberapa orang. Waktu itu kami antrian yang sangat panjang sekali. Kenapa, Bapak Ibu? Karena akses untuk masuk di situ hanya itu satu-satunya jalan. Bahkan kalau kita berada di luar pun kita tidak bisa masuk. Karena sudah dipagar. Kita tidak boleh masuk ke lantai yang saya maksud, lantai 2 itu. Atau tingkat 2 itu. Padahal sebenarnya kalau dari luar gampang sekali, dekat sekali. Tetapi tidak. Kita harus melewati bawahnya. Paling bawah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum masuk di situ kita tentunya mengambil tiket supaya bisa masuk. Dan saya lihat waktu itu Bapak Ibu begitu banyak orang berbondong-bondong mau masuk. Bahkan antriannya cukup panjang, ya, yang dari pagi bisa sampai siang baru bisa masuk menuju ke paling atas. Kenapa? Karena di situ hanya satu jalan. Coba kalau banyak jalan, mungkin tidak seantrian sepanjang itu. Sepanjang itu antriannya mungkin tidak seperti itu. Tetapi karena hanya ada satu jalan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi tema kita juga dikatakan jalan orang benar. Maka Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari Mazmur yang telah kita baca tadi. Pemazmur, penulis ini memperkenalkan kepada kita. Bahwa ada jalan orang benar. Dan juga ada jalan orang fasik. Maka hanya ada 2 jalan sebenarnya. Penulis Mazmur ini memperkenalkan kepada kita 2 jalan. Yang satunya jalan orang fasik dan yang satunya jalan orang benar. Maka ini menjadi perenungan kita bersama. Bahkan pasal 1 ini dianggap sebagai kata pengantar Mazmur ini. Kata pengantar supaya di dalamnya ada pemberitahuan tentang seluruh pasal Mazmur ini. Ini sebagai pintu masuk di dalam kitab Mazmur ini. Ia memulai memperkenalkan kepada kita. Ada jalan orang benar. Dan juga ada jalan orang fasik. Dan kemudian ada konsekuensi dari jalan orang fasik. Dan juga ada konsekuensi di jalan orang benar. Konsekuensi apa? Dikatakan kalau kita melihat ayat 6 dikatakan sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Maka Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur memberikan kita perhatian yang cukup tajam di awal mazmur ini. Sebelum kita melihat ke dalamnya, supaya kita tidak kaget, karena di sana nanti kita akan melihat orang fasik dan juga orang benar, bagaimana hidup mereka. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini menarik sekali. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Karena saya katakan tadi hanya ada 2 jalan. Jalan orang benar dan juga jalan orang fasik. Tetapi berbahagialah kita yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur katakan kepada kita pada saat ini, karena ada 2 jalan ini, maka jalan ini saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Karena hanya ada 2 jalan, ini saling mempengaruhi. Ya. Maka di sini kita harus punya penglihatan, pemikiran, pengetahuan yang tajam akan jalan kebenaran itu seperti apa. Sehingga kita membuat hidup kita berbahagia. Karena nantinya kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik.
Kalau kita tidak lihai, kita tidak punya pemahaman, pemikiran yang tajam akan jalan yang benar itu, maka kita sangat mudah sekali mendengarkan nasihat orang fasik. Dan ini yang membahayakan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak nasihat orang fasik. Ya, kalau kita melihat termasuk ketika Ayub menghadapi berbagai problem hidup. Ya, apa kata istrinya waktu itu? Kutuklah Allahmu itu. Ya. Ini nasihat orang fasik. Tinggalkanlah Allahmu. Orang fasik seakan-akan orang yang bijaksana. Seakan-akan orang fasik orang yang sudah benar menurut penilaiannya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang juga kita dalam menghadapi berbagai problem hidup, berbagai masalah hidup, tentu kita butuh bimbingan, tentu kita butuh nasihat. Tetapi dari mana kita mendapatkan nasihat itu? Apakah kita dianjurkan kepada orang fasik? Maka kalau kita melihat kepada orang fasik, mendengarkan orang fasik, maka hidup kita akan menuju pada kebinasaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan tadi ketika saya pergi ke Monas, maka ada satu jalan yang harus dilalui. Maka sebenarnya jalan itu sudah ditetapkan oleh mereka yang di sana, bahwa memang ini hanya satu-satunya jalan yang harus dilalui. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari mana kita mengetahui, mendapatkan nasihat yang lebih baik, yang lebih tepat? Kalau kita melihat dikatakan tadi ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jalan orang benar adalah kesukaannya Taurat Tuhan. Orang benar menyukai Taurat Tuhan. Orang benar menyukai merenungkan firman Tuhan. Itulah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Istri Ayub termasuk orang fasik. Di dalam ayat pasal 2 ayat 9 dikatakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Orang fasik seringkali menilai diri mereka paling bijaksana, dan mereka ini paling mencari jalan aman, mencari jalan pintas untuk menghindari, untuk menyelesaikan masalah hidup mereka. Itulah nasihat orang fasik. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 26 ayat 12, saya bacakan bagi kita, Bapak Ibu. Amsal 26 ayat 12, begini firman Tuhan. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Sekali lagi, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang menganggap dirinya bijak dan orang yang datang kepadanya, ia akan mengalami kebebalan. Ia akan mendapatkan kebebalan hidup, karena ia mendengarkan nasihat memang orang yang sudah bebal. Itulah dikatakan jangan berjalan, jangan menuruti nasihat orang fasik. Bukankah hidup kita seperti itu, Bapak Ibu? Kadang-kadang kita lebih gampang mendengarkan kata-kata motivasi yang menghibur kita, seketika, tetapi yang pada tujuannya menghancurkan hidup kita. Orang fasik, dia punya ujung hidupnya, arah hidupnya
yaitu kebinasaan. Maka orang yang mendengar nasihat itu akan menikmati juga di dalam kebinasaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang menjadi menarik sekali dalam hidup kita adalah selain kita menjadi orang benar, orang yang dibenarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus membenarkan hidup kita, maka kita juga harus memikirkan, apakah selama ini kita menganggap diri kita seperti orang fasik yang merasa diri kita paling bijak, yang merasa diri paling benar, yang merasa diri paling baik. Ini menjadi perenungan bagi kita. Ya, saya sendiri, ini menjadi perenungan bagi saya, Bapak Ibu. Gampang sekali kita menasihati orang. Gampang sekali menganggap diri kita paling bijak. Tetapi bagaimana tindakan kita setiap hari? Bagaimana kecintaan kita terhadap hukum-hukum Tuhan, terhadap aturan-aturan Tuhan? Kadang-kadang kita memberikan motivasi kepada sesama kita tanpa kita memiliki dasar yang kuat terhadap kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Saya sendiri mengoreksi diri saya. Kadang-kadang saya merasa paling benar, merasa paling baik, merasa paling bijak. Tetapi ini memang pergumulan setiap orang. Karena saya katakan tadi, jalan orang fasik dan jalan orang benar senantiasa berdampingan. Maka di mana kita hidup? Apakah di jalan orang benar atau bukan? Bahkan dikatakan, berbahagialah. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ada suatu berkat yang kita terima di dalam janji Tuhan, yaitu berbahagialah kita karena kita tidak jatuh di dalam dosa dan tidak menyakiti hati Tuhan. Bahkan di selanjutnya dikatakan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dikatakan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak penafsir mengatakan bahwa ini ada tingkatannya. Ya, mulai dari tidak menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, itu tingkat yang kedua. Dan tingkat yang paling tinggi adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Matthew Henry katakan, ia menghindari orang berdosa, tidak bergaul, tidak meniru mereka. Itu artinya tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak ikut dengan mereka, tidak berteman dengan mereka, menghindari orang berdosa, tidak bergaul, tidak meniru mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sangat tegas dan sangat relevan sekali dalam hidup kita. Kadang-kadang kita berkumpul dengan orang-orang yang berdosa. Bisa kita nilai bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah itu. Apakah kita berani membantah itu, atau justru kita dengan takut tidak bisa berbuat apa-apa, atau justru kita mendengarkan dan itu mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi emosi kita, sehingga kita dapat menirunya, dapat bergaul di dalam dosa-dosa mereka, bergaul di dalam perbuatan-perbuatan mereka, yaitu dosa. Bahkan di dalam nats lain dikatakan, kebiasaan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita tidak boleh berdiri di jalan orang berdosa? Karena itu mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi pola pikir kita. Ya, ini salah satu cara menghindari kita dari orang berdosa. Tidak bergaul dengan orang yang berdosa, dalam arti tidak meniru mereka, tidak berbuat seperti apa yang mereka perbuat, tetapi bergaul dalam hal yang baik, mungkin menginjili mereka, itu dianjurkan oleh firman Tuhan. Tetapi ini tidak meniru mereka, tidak bergaul dengan mereka yang senantiasa orang fasik, senantiasa berdosa di hadapan Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Saat ini pun sangat relevan saya katakan, karena ada banyak sekarang kita tidak bisa menghindari yang namanya meniru-meniru, ya, tiru meniru orang lain. Saya pun seringkali, ya, ada satu bahasa Nias, ya, ketika saya seringkali bergaul dengan saudara Nober, tapi untung hal ini bukan dosa, ya. Ada satu bahasa yang dari bahasa Nias, ya, ketika dia ketemu dengan saya, beliau atau saudara Nober seringkali mengucapkan itu, ya. Contohnya kalau semangat, ya, dalam bahasa Niasnya ada bahasanya. Tetapi ketika sering diucapkan itu, lama-lama keluar juga dari ucapan saya, keluar juga dari bibir saya. Itu menandakan kepada kita bahwa gampang sekali kita meniru orang lain. Gampang sekali kita meniru orang lain. Coba kalau itu ucapan dosa, mungkin memaki orang. Ini sangat bahaya sekali dalam hidup saya. Ya, jangankan hal yang berdosa. Kita lihat gaya orang yang cukup profesional atau orang yang terkenal, maka kita akan mengikuti gaya orang tersebut. Itu artinya apa? Rasa meniru orang lain dekat sekali dalam keinginan daging kita. Maka ini perlu hati-hati sekali. Lebih baik kita menjadi apa adanya diri kita. Yang penting kita hidup di dalam hukum Tuhan. Itu yang penting. Di dalam aturan-aturan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Ya, nanti Bapak Ibu coba buktikan di rumah, ya. Coba ucapkan kata-kata yang mungkin asing gitu, ya. Seringkali di rumah. Coba lihat nanti apakah anak kita atau istri kita lama-lama dia akan meniru kita. Coba aja. Saya sudah mencoba Bapak Ibu. Memang benar. Maka di bagian ini mengingatkan kita, ya. Saya sendiri yang mempersiapkan khotbah ini tertegur Bapak Ibu. Apalagi kita yang masih belum memikirkan bagian ini. Karena kita gampang sekali meniru orang lain. Tetapi yang dia tekankan di sini, jangan meniru orang yang berdosa. Jangan berdiri. Kita harus menjauhkan diri, karena itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Dan itu juga akan mempengaruhi cara kita bertindak sebagai orang benar. Jika kita ingin bahagia bersama dengan Tuhan, maka harus mencintai hukum-hukumnya dan menjauhi nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak menyetujui hal itu. Dan yang ketiga, yang paling tinggi dikatakan, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang fasik, orang yang tidak ada rasa hormat dan rasa takutnya kepada Allah, mengabaikan Allah dan mengabaikan hidupnya. Dia melakukan atau menjalani hidupnya dengan kekuatan diri sendiri, dengan aturan diri sendiri, dengan kemauan sendiri, tanpa memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dapat kita disimpulkan di bagian ini bahwa orang fasik ini tidak hidup atau tidak menjalani hidupnya yang seharusnya. Nah, itu pengertian orang fasik, ya. Orang fasik ini adalah orang yang tidak menjalani hidupnya yang seharusnya. Artinya apa? Ia tidak menjalani hidupnya sesuai aturan-aturan, sesuai hukum-hukum. Ia tidak menjalani hidupnya. Tetapi ketika sampai pada pencemooh, orang fasik lebih parah lagi. Bukan hanya saja tidak melakukan aturan-aturan atau hukum-hukum Tuhan, sekarang ia menjadi orang yang mencemooh. Ia menjadi terang-terangan menyangkal Tuhan dan menghina Tuhan secara terbuka. Itulah orang fasik, pencemooh, menghina Tuhan. Yang tadinya orang fasik, ia hanya saja tidak mengikuti aturan Tuhan, sekarang lebih daripada itu. Bukan hanya saja tidak mengikuti, tetapi apa yang dia perbuat, menyangkal Tuhan, menghina Tuhan, menjelekkan Tuhan, bahkan mengutuk Tuhan. Itulah orang fasik.
ketika dia sudah menjadi pencemooh. Apakah ada orang seperti itu menyangkal Tuhan? Mungkin ada yang menyangkal Tuhan tidak 100%. Tetapi kadang-kadang kita menyangkal Tuhan. Mungkin ada 50%. Tetapi itu pun sudah dosa. Kapan kita menyangkal Tuhan? Kenapa saya katakan 50%? Karena hati kita masih percaya Tuhan. Ya, hati kita masih mengakui Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita melakukan penyangkalan ini ketika kita menderita. Seakan-akan hidup kita terbagi. Yang satu percaya kepada Tuhan, tetapi di sisi lain kita menyangkal Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang fasik, mungkin kalau saya gambarkan ya, saat ini mohon maaf ya, seperti orang ateis. Lama-lama mereka tidak hidup di dalam hukum Tuhan. Dan lama-lama mereka menyangkal Tuhan, menghina Tuhan. Ya, kalau kita baca, kalau kita lihat di Google, di internet ya, buka Google itu banyak penghinaan terhadap Allah. Saya baca itu saya merinding sekali. Kata-kata yang mereka lontarkan begitu menghina. Ya, secara manusia saya tidak terima. Tetapi bagaimana dengan Allah? Itu sangat menyakitkan sekali ketika saya baca penghinaan-penghinaan yang mereka lakukan. Penyangkalan-penyangkalan yang mereka lakukan. Seakan-akan mereka hidup, tiba-tiba datang di dunia tanpa ada sumber yang memberikan hidup kepada mereka. Dan ini menjadi peringatan keras bagi kita bahwa kita tidak duduk dalam kumpulan tersebut. Kita tidak boleh ada bersama-sama dengan orang yang menyangkal Tuhan, menghina Tuhan. Jangan sampai kita juga menjadi bagian daripada mereka. Karena ini sangat bahaya sekali. Karena hidup mereka sudah dikatakan menuju kebinasaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hari ini di dalam bagian yang sudah kita dengar ini menjadi peringatan keras bagi kita. Kalau saat ini kita mengaku kita orang benar, tentunya dibenarkan oleh Tuhan. Darah Kristus mengalir di atas kayu salib untuk menebus kita, untuk membenarkan kita. Saat ini kita menjadi orang benar. Saat ini kita telah menjadi orang benar. Maka ada hukum-hukum yang harus kita kerjakan supaya kita berbahagia dan juga sebagai ciri khas orang yang benar. Apa hukum-hukumnya itu tadi? Mencintai firman Tuhan, kesukaannya Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, ia bukan hanya sekedar meneliti Taurat Tuhan, bukan hanya sekedar meneliti Taurat Tuhan, tetapi merenungkan itu siang dan malam. Bukan dalam arti baca dari pagi sampai malam, tidak bicara itu. Tapi konteks ini bicara mengenai terus-menerus dia belajar, terus-menerus dia merenungkan firman Tuhan, terus-menerus di dalam hidupnya dia memikirkan apa yang ia kerjakan. Hari ini pun saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang saya sendiri, Bapak Ibu, hari Selasa kita tidak tahu poin apa yang mesti kita kerjakan, poin apa yang mesti menjadi peringatan bagi kita, poin apa yang mesti kita pegang untuk menjalani kita hari demi hari. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang semua itu sirna di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengingat ini, merenungkan Taurat Tuhan, sangat membantu kita untuk menjalani hidup kita, ya, untuk menjalani hari-hari kita, sehingga kita tidak berputus asa, tetapi senantiasa bersandar kepada Tuhan. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca, melakukannya dalam hidup kita, itu tidak sia-sia, karena membuat kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Karena apa? Ia dekat pada sumber hidup, ia dekat pada mata air. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita sadari, bahkan secara tidak tahu, mungkin kita tidak sadar ketika kita merenungkan firman Tuhan,
maka janji Tuhan dikatakan kita semakin dekat kepada sumber hidup. Siapa sumber hidup? Adalah Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dia berbuah pada musimnya. Ini penekanan bahwa orang tersebut ia senantiasa berbuah. Karena ya ada saat ini ya, ada yang tidak berbuah pada musimnya. Di Nias durian ya, kami punya durian, beberapa pohon durian, tidak berbuah pada musimnya Bapak Ibu. Nggak tahu zaman sekarang kok lain gitu ya. Dia tidak berbuah pada musimnya. Di sini dijelaskan bahwa ini dia tidak pernah ketinggalan. Ia subur dan ia berbuah pada musimnya. Nah, dalam arti bukan sewaktu-waktu orang percaya juga berbuah, bukan. Itu menandakan penegasan kepada pohon, metafora ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, setiap saat kita berbuah. Setiap saat mestinya kita berbuah. Karena musim kita berbuah adalah ya setiap saat, setiap hari. Maka sebenarnya kebahagiaan kita untuk berbuah tidak dipengaruhi oleh situasional, tidak dipengaruhi oleh keadaan hati kita, tidak dipengaruhi oleh masalah kita hari ini. Tetapi setiap saat kita berbahagia, kita berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kita dekat pada sumber hidup. Siapa yang tidak mau dekat pada sumber hidup? Yaitu orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi orang yang membutuhkan Tuhan sangat-sangat bersuka cita ketika ia dekat pada sumber hidup. Adakah kita mau dekat pada sumber hidup? Saya percaya kita semua mau supaya kita dekat pada sumber hidup, yaitu Tuhan kita. Maka marilah kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Mari kita tidak berjalan di jalan orang fasik, tetapi kita berjalan di dalam jalan kebenaran. Bagaimana mengatur jalan kebenaran itu? Jalan kita yang benar. Siapa yang menuntun kita? Yaitu Allah. Kemudian Alkitab. Itu dikatakan kesukaannya Taurat Tuhan. Jangan cari jalan lagi. Alkitab akan menjawabnya kepada kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan dikatakan di dalam ayat 5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dua hal ini menandakan kepada kita bahwa konsekuensi akan hidup yang tidak memiliki ketakutan kepada Tuhan, tidak memiliki hormat kepada Tuhan, menyangkal Tuhan, maka ia akan berakhir pada kebinasaan. Bahkan di dalam penghakiman dia tidak sanggup karena dosanya yang begitu besar. Tidak ada sesuatu hal yang membuat dirinya sanggup berdiri di penghakiman Tuhan, karena ia adalah orang yang berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, dikatakan Tuhan mengenal jalan orang benar. Artinya apa? Bahwa Tuhan mengawasi hidup kita. Tuhan akan melihat hidup kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Di dalam persoalan yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi, jauhilah orang fasik, jauhilah nasihat orang fasik, jauhilah dan jangan berdiri di kumpulan orang pencemooh, di jalan orang berdosa. Tetapi apa? Tetap pandang kepada Tuhan. Tuhan mengawasi kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Dikatakan Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan akan menuntun kita sekalipun dalam penderitaan. Tetapi marilah kita tetap teguh kepada Tuhan. Iman yang telah dianugerahkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menutup khotbah saya pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau katakan, Tuhan hanya dilayani dengan benar ketika hukumnya ditaati. Sekali lagi, jikalau kita menjadi orang yang menyenangkan Tuhan, mencintai hukum Tuhan, mau melayani Tuhan dengan benar, maka Tuhan hanya mau itu ketika hukumnya ditaati. Ya, tidaklah setiap orang membingkai sistem agama menurut penilaiannya sendiri, tetapi standar jalan yang benar dan kesalehan harus diambil dari firman Tuhan. Ini yang sangat penting. Bukan soal aktivitas keagamaan. Keagamaan tidak bisa kita nilai bahwa kita berjalan di jalan orang benar. Segala aktivitas kerohanian itu tidak menjamin. Tetapi apa yang menjadi standarnya bagi kita adalah hukum Tuhan.
yaitu firman Tuhan. Kita uji lewat firman Tuhan. Apa yang kita lakukan? Apakah itu kita mendasarinya atau kita ambil standarnya daripada kebenaran firman Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka pada saat ini saya dan Bapak Ibu, marilah kita tetap menikmati kebahagiaan itu, yaitu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dan juga menjauhi jalan orang fasik. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang kami andalkan, yang kami banggakan dalam hidup kami. Bahkan kebenaran hidup kami pun dibenarkan oleh Tuhan. Maka Tuhan, kami tahu Engkau memberikan hukum-hukum-Mu kepada kami. Engkau memberikan firman-Mu kepada kami sebagai penuntun hidup kami. Karena firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Oh Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, menuntun kami agar kuat untuk berjalan di jalan yang Engkau tetapkan bagi kami. Kami yang masih hidup dalam keinginan daging kami, Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, menyadarkan kami, dan Allah, Engkaulah Tuhan kami. Jangan pernah meninggalkan kami. Engkau tetap mencintai kami dan setia kepada kami sesuai janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menanggapi firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan memuji Tuhan dari Hymnus nomor 243, Jalan dalam Terang, bait 1 dan 3. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan. Warta Lisan Minggu 11 Oktober 2020. 1. Kebaktian Minggu 18 Oktober 2020 tetap dilaksanakan secara online melalui WhatsApp Grup Gema. 2. Bible Study hari Selasa 13 Oktober 2020 pukul 17, dan persekutuan doa hari Kamis 15 Oktober 2020 pukul 17.30 juga tetap dilaksanakan secara online. Pokok-pokok doa akan dikirimkan melalui WhatsApp Grup Gema. 3. Lumbung Kasih. Lumbung Kasih Gema masih terus dibuka. Jemaat bisa berbagi berkat berupa uang, barang, kebutuhan pokok, dan lain-lain untuk disalurkan kepada yang sangat membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Laporan Lumbung Kasih Gema, pemasukan bulan Agustus dari NN sebesar 1 juta, dari NN 350.000, dari hasil penjualan mie 760.000. Bulan September dari NN 1 juta, dari NN 200.000. Bulan Oktober dari NN 1.500.000, dari NN 150.000, dari NN 56.650. Jumlah pemasukan total 5.016.650. Pengeluaran bulan Agustus pembagian sembako ke 15 orang 2.110.000, dan bulan September pembagian sembako ke 15 orang 1.556.650. Jumlah pengeluaran 3.666.650.000. Saldo sementara 1.350.000. Yang keempat, jemaat yang ingin menyampaikan persembahan atau perpuluhan dan juga persembahan misi
dapat transfer melalui rekening gereja dengan nomor rekening BCA 0111969654 atas nama Ibu Junior Tiwe atau Ibu Werdi HK, atau dimasukkan dalam amplop dan bisa diserahkan ke gereja. Sekian Warta Lisan, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan bagi kami. Dan kami juga bersyukur selama 1 minggu kami boleh menjalaninya dengan penuh sukacita, tanpa kekurangan satu apapun, ya Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan selama 1 minggu ini ke depan. Semua aktivitas kami, apa yang kami kerjakan, Engkau yang memimpin kami dan untuk kemuliaan-Mu di surga. Kami menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu seluruhnya dimanapun berada, walaupun kami masih beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berkarya, sehingga kami ke depannya kami boleh bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Engkau yang menolong kami Tuhan, walaupun dalam keadaan pandemi saat ini, tetapi karya Tuhan selalu nyata dalam hidup kami, pertolongan-Mu yang tetap setia. Oleh karena itu Tuhan, berkati juga semua hamba-hamba-Mu yang melayani melalui perekaman. Tuhan, Engkau pakai semuanya ya Tuhan, segala persiapan-persiapan Tuhan, Engkau yang menolong, yang senantiasa memberikan hikmat, sehingga melalui ibadah yang dilaksanakan melalui channel YouTube, semua orang boleh terberkati. Juga kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam pemulihan, dalam keadaan sakit, dan juga di dalam pergumulan hidup, terlebih ekonomi. Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu, semua jemaat-Mu boleh bersukacita kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan kepada-Mu Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia dalam keadaan saat ini. Tuhan, Engkau beri hikmat mulai dari pemerintahan kami, presiden, kabinet, dan seluruh gubernur, bupati, wali kota sampai ke daerah-daerah. Tuhan, Engkau pakai mereka, Engkau beri hikmat di dalam menjalankan tugas masing-masing, sehingga bangsa kami ini ya Tuhan adalah bangsa yang sungguh luar biasa yang dipakai Tuhan. Bapa di dalam surga, juga kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan untuk semua acara-acara rohani yang akan dilaksanakan minggu ini ke depan. Engkau yang memimpin Tuhan, dan seluruh persiapan-persiapan kami juga Tuhan yang selalu berkarya dalam hidup kami, sehingga semua apa yang telah kami persiapkan untuk kemuliaan di surga. Dan juga kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan untuk setiap persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan. Engkau juga yang berkarya Tuhan, sehingga boleh terpakai untuk kemuliaan-Mu di surga. Dan juga Engkau berkati seluruh jemaat-Mu di dalam segala aktivitas mereka, apa yang mereka kerjakan hari demi hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan dari hymnus nomor 350, Ku mau berjalan dengan juru selamat, bait pertama. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari hymnus nomor 350, bait kedua. Ku mau berjalan dengan juru
selesai, silakan bersaat teduh.